Keterampilan dasar ilmu-ilmu sosial. Keterampilan ini dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan berpikir tingkat rendah atau LOT dan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOT. Keterampilan berpikir tingkat rendah umumnya hanya difokuskan pada kemampuan mengingat informasi, mengumpulkan informasi, dan menjelaskan ulang suatu informasi dengan kata-kata sendiri. Contohnya, yang tergolong dalam kemampuan berpikir tingkat rendah adalah kemampuan pengetahuan dan pemahaman. Keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOT merupakan kemampuan berpikir siswa yang tidak hanya mengingat, tetapi juga diharapkan untuk dapat mengembangkan ide. Ciri utama berpikir tingkat tinggi adalah mampu berpikir kritis dan mampu berpikir kreatif. Keterampilan berpikir tingkat tinggi dipicu oleh 4 kondisi. Pertama, sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya. Kedua, kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah. Ketiga, pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi linear hierarki atau spiral menuju pemahaman pandangan ke multidimensi dan interaktif. Keempat, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses memiliki karakteristik bahwa proses pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa sehingga mereka memiliki berbagai keterampilan. Keterampilan tersebut meliputi keterampilan fisik, keterampilan mental, dan keterampilan sosial. Alasan pentingnya pendekatan keterampilan proses diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung cepat sehingga menuntut kompetensi guru melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan tersebut. Kedua, siswa mudah memahami konsep apabila kegiatan pembelajaran menyajikan contoh konkret. Ketiga, penemuan ilmiah bersifat tentatif. Keempat, pengembangan konsep semboyan tidak terlepas dari pengembangan sikap dan nilai pada diri siswa, sehingga mereka memiliki kemampuan secara intelektual dan sosial. Keterampilan proses dapat membekali siswa dengan 12 keterampilan mendasar. Yang pertama, mengobservasi, kedua menghitung, ketiga mengukur, keempat mengklasifikasi, kelima mencari hubungan ruang waktu, keenam memprediksi, ketujuh mengaplikasi, kedelapan membuat hipotesis, kesembilan merencanakan penelitian, kesepuluh mengendalikan variabel, kesebelas menginterpretasi data, kedua-belas menyusun kesimpulan sementara atau inferensi. Komunikasi adalah sebagai suatu proses pesan kontak, pertukaran ide, dan interaksi sosial yang termasuk aktivitas penting dalam kehidupan manusia. Peningkatan keterampilan berkomunikasi ditandai dengan siswa dapat saling memahami dan saling mengerti, siswa dapat menghargai pendapat orang lain, siswa berbicara dengan sopan pada guru, tidak menyela pembicaraan, tidak berbicara, tidak menyinggung dan menyakiti hati orang lain baik disengaja maupun tidak disengaja. Peningkatan keterampilan berkomunikasi ditandai dengan kemampuan berkomunikasi akan terus digunakan oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupan agar terciptanya keselarasan dalam hidup bermasyarakat. Sekolah sebagai tempat pendidikan formal sudah seharusnya untuk terus mengasah kemampuan tersebut.